kemarin ada perdebatan juga, ada yang tanya juga ya di grup komunitas ya, karena rentalnya sekarang sepi, yang dulunya ramai banget sekarang sepi karena ada saingannya itu pakai AC yang bisa buat ngerokok. Jadi ada apa namanya tuh, penghisap itu apa namanya, lupa jadinya aku itu ya, penghisap asap itu ya, exhaust ya, ada exhaustnya. Ya, video makan pagi di pinggir rel kereta api itu kemarin sebenarnya ya. Tapi tak gabungin aja di video ini. Aktivitas Cak Kus kalau pagi biasanya memang suka makan di pinggir rel kereta api sambil lihat kereta api. Oke, selanjutnya Cak Kus pergi ke pasar. Nah, ini kadang ke pasar begini, ke pasar tradisional, kadang juga ke toko-toko di pinggir jalan di tempatnya Cak Kus ya, untuk membeli saset minum ya, minuman saset ya, untuk es ataupun untuk kopi. Kebetulan Cak Kus suka belusuan atau masuk ke dalam pasar tradisional ini ya, karena harganya cukup terjangkau teman-teman. Jadi miring lah ya. Jadi kalau kita beli minuman saset untuk kopi atau es, beli di dalam pasar tradisional begini, harganya cukup terjangkau dan murah. Nah, ini contohnya ya. Cak Kus masuk ke sini, salah satu langganannya Cak Kus. Kalau mau beli minuman saset, di sini ada kopi, ada es ya, langsung belusuan masuk ke dalam pasar tradisional. Nah, kamu pasti juga pernah melakukannya kan? Iya, ini dia menu-menu minuman banyak banget yang bisa kita bikin es dan kita jual di rumah ya. Jadi yang cepat saji aja biar nggak ribet gitu bikinnya ya. Nah, setelah dari pasar, Cak Kus mau jemput sekolah nih ya. Ini kita mampir ke minimarket ya. Jadi di depan sekolahannya anakku ini ada minimarket. Di sini Cak Kus haus, jadi mau beli minum dulu. Nah, sasarannya pasti cari es kopi. Jadi Cak Kus habis ini mau cerita-cerita ya, cerita-cerita bagaimana ada persaingan rental PS di dekat tempat kita ya. Enggak, kita sadari ternyata ada rental baru yang berdiri di sekitar kita. Nah, sebelum ngonten Cak Kus beli yang dingin-dingin dulu biar adem pikiran, adem emosional, adem segala-galanya. Karena cuacanya panas banget. Oke, ini cari minumannya cocok yang mana ya. Oke teman-teman, sambil nunggu sekolah ya. Jadi setelah makan pagi, sarapan di pinggir rel sepur, terus kita ke pasar ya. Habis dari pasar sekarang mau nungguin anak pulang sekolah, kita sambil minum sambil nyemil ya. Oke, nggak kerasa bahwa saingan rental banyak di sekitar kita. Itu aku baru tahu kemarin loh ya. Jadi kemarin itu pas lihat story WA, ternyata pelangganku yang dulu itu main PS ke tempatku sekarang pada buka rental sendiri. Jadi di desanya masing-masing sekarang mereka buka rental sendiri-sendiri. Nah, itu kadang kita nggak waspada, nggak tahu ya. Ternyata pelanggan yang dulu sering main ke tempat kita, sering WA ke tempat kita, Cak buka apa enggak nih? Oh ya buka gitu. Ternyata mereka lama-lama punya inisiatif sendiri, punya apa namanya ya, ketika mereka sudah lulus sekolah, sudah nggak ada kerjaan, maka yang ada di bayangan dia, ketika dulu dia suka main PS, maka bayangan dia kayaknya kerja rental enak juga ya itu. Nah, maka dari itu banyak di antara mereka akhirnya buka rental PS sendiri di desanya masing-masing ya. Oke, aku ini di pinggir jalan raya ya. Iya. Jadi bising suara lalu lalang motor nggak apa-apa ya. Sambil nunggu sekolah di rumah rental di Tunggu Nyonya. Jadi sembari ada waktu sekitar 10 menit tak bikin konten aja ya. Iya. Sambil minum, kita di depan sekolahnya anakku ini. Oke, jadi tanpa kita sadari bahwa mereka yang dulunya main ke tempat kita, main PS ya, bersenang sama teman-temannya, akhirnya ketika mereka sudah dewasa dan nggak menemukan kerjaan, maka yang ada di pikirannya, yang ada di otaknya akhirnya adalah, "Bos, aku buka rental PS aja ya,
entah dananya dari mana aku nggak tahu, yang penting dia sudah buka rental PS. Dan untuk saat ini untuk membuka usaha rental itu mudah teman-teman ya, gampang banget. Kenapa bisa gampang? Karena untuk mencari PS-nya mudah, nggak seperti dulu. Kalau zaman dulu kita mau beli PS saja orang ngebayangin gitu ya, beli di mana PS-nya, berapa harganya, mereka nggak tahu, dan mereka cenderung lebih baik main ke rental PS saja ya, tanpa pikir pusing harus beli kemana gitu PS-nya. Tapi kalau sekarang mereka di media online, di Facebook atau di shop online, mereka bisa menemukan banyak harga-harga PS yang sudah tertera di sana, dan mereka bisa beli online dan dikirim langsung ke rumahnya ya. Karena sekarang pengiriman entah itu JNT, JNE, Shopee, Express dan lain sebagainya, mereka sudah bergerak cepat sekali. Jadi mereka mau beli itu tinggal klik aja udah nyampe rumah. Game-game juga sudah bisa dipesan dan langsung mereka bisa merequest ya, game ini, bolanya ini ya. Dan mereka juga sudah pinter-pinter karena mereka banyak tutorial di YouTube. Jadi mereka bisa lihat tutorial bagaimana cara isi game, bagaimana cara menjalankan rental, seperti Cak Kus ini yang bikin konten tentang PlayStation. Jadinya teman-teman banyak wacana, banyak ilmu yang didapat. Oh, buka rental itu seperti ini. TV-nya segini, biasa segini, tempatnya begini dan begini, cari pelanggannya begini, tempat rentalnya begini dan lain sebagainya. Akhirnya kalian punya dapat inspirasi atau masukan dari konten-konten yang kita sajikan. Akhirnya banyak dari rental ya. Dan ini senjata makan tuan buat Cak Kus ini. Senjata makan tuannya apa? Dari konten-konten ini tetangga desa atau pelanggan itu banyak yang lihat. Akhirnya mereka menirulah usaha yang dilakukan Cak Kus ini, buka rental. Jadi buat netizen yang selama ini haters atau menyuruh Cak Kus stop aja bikin YouTube-nya, nanti banyak orang yang bikin rental. Akhirnya tetangga desa aku ini banyak yang bikin rental. Seperti kemarin aku lihat di story WA, loh itu biarlah langganan nanggon rental, sekarang buka rental sendiri, lumayan besar juga ya. Nggak tahu dananya dari mana ya, cekengannya pusat mungkin, jadi dia sudah besar. Mungkin orang tuanya juga berperan ya. Jadi memang ada orang tua yang berperan untuk supaya anaknya ini bisa mempunyai penghasilan setiap harinya, dan rental menjadi salah satu hal yang sudah biasa sekarang ini. Banyak yang bikin rental dan itu warga itu fine-fine aja, nggak masalah ya, karena nyari kerjaan itu susah. Jadi hampir tiap desa itu sudah mereka buka rental PS, dan itu salah satu cara tercepat untuk mencari uang, itu buka rental PS. Dan cukup ngomong ke lingkungan, ke RT, ke perangkat desa, sudah bisa mendirikan rental, dan ketika hari itu berdiri, hari itu juga dapat uang gitu ya. Itu salah satu hal yang cukup mudah untuk mendapat uang bikin rental PS ya. Kemarin ada perdebatan juga, ada yang tanya juga ya di grup komunitas ya, karena rentalnya sekarang sepi, yang dulunya rame banget sekarang sepi karena ada saingannya itu pakai AC yang bisa buat ngerokok. Jadi ada apa namanya tuh, penghisap itu apa namanya, lupa jadinya aku itu ya, penghisap asap itu ya, exhaust ya, ada exhaustnya. Jadi rentalnya itu ada exhaustnya, bisa menyerap asap rokok yang keluar dari rentalnya dan ber-AC dingin, dan sekarang rentalnya rame. Nah, setelah aku baca komen-komen, ternyata rentalnya itu PS4 12 dan PS5. Jadi saingannya Mas ini cukup berat ya, karena rentalnya lebih wah gitu ya, lebih fasilitasnya lebih bagus. Dan dia mengatakan rentalnya sekarang sepi karena ada saingannya rental yang bersofa, ber-AC. Rentalnya sekarang jadi agak sepi. Nah, ini sementara tempatnya deket dengan rentalnya dia gitu ya. Ini emang agak berat, aku juga ngerasa agak berat ini. Nah, komennya macam-macam, rezeki yang nggak tertukar dan macam-macam. Tapi gimana pun akhirnya pelanggan itu akan terpecah menjadi dua. Ada yang suka ke tempatnya yang exhaust ada AC-nya itu, ada yang ke tempat kamu. Artinya di situ ya harus bertahan aja ya, bertahan menunggu seleksi alam ya. Apakah rental kamu itu bertahan atau enggak, apakah masih diminati atau enggak. Yang pasti kita yang sekarang akhirnya jadi agak sepi, itu ikut mikir juga gimana supaya rental kita tetap bertahan. Jadi filosofinya ketika lah kayak gini, aku kan nongkrong di minimarket, nongkrong sambil makan, sambil macam-macam ya. Jadi kita ngambil filosofi itu aja, bahwa ada warung di sana, ada warung di sana. Banyak warung-warung, mereka juga punya rezeki masing-masing. Wis itu aja, yakinlah tetap buka jalan. Yakini kalau emang rezekimu nanti ada aja belakang yang bakal datang ke tempat kamu. Kemarin sudah tak tulis panjang bahwa kalau saingannya lumayan berat seperti itu, ada exhaustnya, ada AC dingin, kamu coba berinovasi dengan membuat seperti ya gini. Tak kasih contoh ya. Nah,
ada tempat duduk. Nah gini, nah ini kayak kafe-kafean gitu ya. Jadi tempat kamu sekarang dirubah jadi ada kayak kafe, ada tempat duduk gini. Di depan rental kamu coba dikasih meja-meja kayak gini. Lah bisa nongkrong gini kan. Bisa nongkrong terus bisa ngopi, bisa nge-es. Jadi bukan hanya rental yang jadi andalan kamu sekarang. Tapi di depan rental kamu diinovasi supaya ada tempat untuk nongkrongnya, nongkrong, ngopi, ngerokok dan lain sebagainya di depan rental kamu. Di samping teman-teman yang lain main PS gitu ya. Terus wifi-nya dicepetin yang 20 Mbps atau 30 Mbps ya. Jadi pelanggan biar betah di rumah kamu bukan hanya main PS tujuannya, tapi juga nongkrong, entah rebukan, entah ngerasan-rasan sembarang ngalir lah ya. Di tempat rental kamu bisa dilakukan di rumah kamu. Ada yang main PS juga. Jadi biar tetap di tempat kamu rame gitu, nggak mati ya, rentalannya nggak mati. Aku rasa itu yang perlu dilakukan ketika saingannya cukup berat ya. Jadi di konsep rentalnya menjadi konsep seperti kafe ya. Jadi ada tempat duduk-duduk ini lesehan bisa duduk-duduk bisa. Nah itu teman-teman yang kerja, yang capek bisa nongkrong di sini istirahat, bisa nongkrong di tempat kamu. Itu yang perlu mungkin dilakukan buat inovasi atau kreativitas kita berpikir ya. Kok rental kita sekarang ada saingan yang cukup berat. Mari kita konsep seperti itu. Mudah-mudahan ada sedikit secercah cahaya rental kamu akan menjadi tujuan teman-teman untuk istirahat atau rame atau nongkrong di tempat kamu. Kurang lebih itu yang mungkin bisa dilakukan ya. Oke, anakku kayaknya udah pulang sekolah. Aku tutup konten kali ini. Terima kasih sudah nonton Cak Space. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hasta la vista. Ya alhamdulillah ya, meskipun saingan makin banyak, rental masih ramai di tempat Cak Gus. Alhamdulillah wis nggak usah gentar, nggak usah khawatir ya. Wis rezeki ono sing ngatur. Bismillah niat nyambut gawe insyaallah. Ya wis ada aja tiap hari ya. Thank you.